laboratorium kimia. One Internet members. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang manajemen laboratorium. Bagian 1. Apa itu manajemen laboratorium? Manajemen adalah proses dalam mencapai suatu sasaran dengan penggunaan sumber daya secara efektif. Manajemen laboratorium sendiri diartikan sebagai pelaksanaan dalam pengadministrasian, perawatan, penanganan, perencanaan untuk pengembangan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan. Manajemen laboratorium mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan. Hal ini bertujuan untuk mengatur dan memelihara alat dan bahan yang terdapat di dalam laboratorium dan menunjang keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Siapa sajakah yang terlibat dalam manajemen laboratorium? Orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengelolaan laboratorium yaitu kepala sekolah, kepala laboratorium, dan guru bidang studi kimia. Menurut Sudaryanto, organisasi laboratorium adalah suatu sistem kerjasama dari kelompok orang, barang, atau unit tertentu tentang ke laboratorium untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, Sudaryanto menyatakan peranan dan fungsi laboratorium ada 3, yaitu 1. Sebagai sumber belajar. Artinya, lab digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor atau melakukan percobaan. 2. Metode pendidikan. Meliputi metode pengamatan dan metode percobaan. 3. Sarana penelitian. Tempat dilakukannya berbagai penelitian sehingga terbentuk pribadi peserta didik yang bersikap ilmiah. Secara umum, laboratorium diartikan sebagai suatu tempat dilakukannya percobaan dan penelitian. Pengertian ini bermakna lebih luas, karena tidak membatasi laboratorium sebagai suatu ruangan. Artinya, kebun, lapangan, ruang terbuka pun dapat menjadi laboratorium. Berikut tujuan penggunaan laboratorium kimia atau IPA bagi peserta didik antara lain: 1. Mengembangkan keterampilan, seperti pengamatan, pencatatan data, penggunaan alat, dan pembuatan alat sederhana. 2. Melatih pekerja cermat serta mengenal batas-batas kemampuan pengukuran lab. 3. Melatih ketelitian mencatat dan kejelasan melaporkan hasil percobaan. 4. Melatih daya berpikir kritis analitis melalui penafsiran eksperimen. 5. Memperdalam pengetahuan. 6. Mengembangkan kejujuran dan rasa bertanggung jawab. 7. Melatih, merencanakan, dan melaksanakan percobaan lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang ada. 8. Memberikan pengalaman untuk mengamati, mengukur, mencatat, menghitung, menerangkan, dan menarik kesimpulan. Apa yang diperlukan untuk mengelola sebuah laboratorium? Untuk mengelola sebuah laboratorium, diperlukan tenaga terampil yang memiliki kemampuan memanage, mengelola, dan merawat laboratorium. Ini menunjukkan perlunya pengetahuan manajemen lab dan adanya fasilitator diskusi antara kepala laboratorium dengan tenaga laboran tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja laboratorium. Salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengelola laboratorium melalui suatu program pembekalan dan pelatihan, yang tujuannya adalah meningkatkan kemampuan tenaga laboratorium agar pengelolaan dan perawatan laboratorium meningkat, sehingga performance laboratorium akan meningkat pula. Sedangkan output yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan tenaga laboran dalam mengoperasikan
dan mengelola logistik laboratorium. Meningkatnya kemampuan tenaga laboratorium dalam mengelola informasi dan sistem data logistik laboratorium, serta berkembangnya laboratorium menjadi laboratorium dengan manajemen yang bagus. Apa itu fungsi manajemen di laboratorium? Dan apa yang dimaksud dengan manajemen laboratorium? Jadi, manajemen laboratorium adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan di laboratorium, baik itu bersama orang lain maupun melalui orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam manajemen laboratorium, terkandung pengelolaan terhadap laboratorium sebagai tempat praktikum yang secara rinci terdiri dari alat dan bahan kimia, sarana-prasarana laboratorium, dan proses pelaksanaan praktikum. Fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling yang disingkat POIC. 1. Perencanaan atau yang sering kita sebut planning. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan cara dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Beberapa hal yang perlu direncanakan dari laboratorium adalah A. Pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan laboratorium. B. Pengadaan alat dan bahan laboratorium untuk melengkapi atau mengganti alat dan bahan yang rusak, hilang, atau habis dipakai. C. Penyimpanan alat dan bahan kimia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu alat dan bahan yang sering dipakai, alat dan bahan yang jarang dipakai, dan alat bahan yang berbahaya. 2. Pengorganisasian atau organizing. Mengorganisasikan laboratorium berarti menyusun sekelompok orang atau petugas dan sumber daya lain untuk melaksanakan suatu rencana atau program dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang berdaya guna terhadap laboratorium. 3. Pelaksanaan actuating. Pelaksanaan yaitu salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, karena tanpa pelaksanaan terhadap apa yang telah kita rencanakan dan diorganisasikan tidak akan pernah menjadi kenyataan. 4. Pengawasan atau controlling. Pengawasan yaitu evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan dan bila perlu menggunakan pengukuran koreksi sehingga tindakan tersebut sesuai dengan rencana. Proses pengawasan terdiri atas beberapa tindakan pokok, yaitu penentuan ukuran sebagai pembanding atau alat ukur untuk menjawab pertanyaan dari hasil pelaksanaan, pengukuran terhadap tugas yang sudah atau sedang dikerjakan, baik secara lisan maupun tertulis, atau pertemuan langsung dengan petugas. Manajemen operasional laboratorium. Untuk mengelola laboratorium yang baik, harus dipahami perangkat-perangkat manajemen laboratorium, yaitu 1. Tata ruang, 2. Alat yang baik dan terkalibrasi, 3. Infrastruktur, 4. Administrasi laboratorium, 5. Organisasi laboratorium, 6. Fasilitas pendanaan, 7. Inventarisasi dan keamanan, 8. Pengamanan laboratorium, 9. Disiplin yang tinggi, 10. Keterampilan SDM, 11. Peraturan dasar, 12. Penanganan masalah umum, 13. Jenis-jenis pekerjaan. Semua perangkat-perangkat tersebut di atas, jika dikelola secara optimal, akan mendukung terwujudnya penerapan manajemen laboratorium yang baik. Dengan demikian, manajemen laboratorium dapat dipahami sebagai suatu tindakan pengelolaan yang kompleks dan terarah, sejak dari perencanaan tata ruang sampai dengan perencanaan semua perangkat penunjang lainnya. Dengan demikian, sebagai pusat aktivitasnya adalah tata ruang. Selama ini, pengelolaan laboratorium sekolah belum dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Bahkan, terkesan ruang laboratorium yang dibangun tidak berfungsi. Tidak sedikit ruangan yang dibangun bagi kegiatan laboratorium sekolah ada yang berubah fungsi. Tentu saja, hal tersebut sangat disayangkan dan merugikan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan bergesernya laboratorium sebagai tempat untuk mengamati, menemukan, dan memecahkan suatu masalah menjadi ruang kelas ataupun gudang. Antara lain, 1. Kurangnya kemampuan dalam mengelola laboratorium sekolah. 2. Kurangnya pemahaman terhadap makna dan fungsi laboratorium sekolah.
dan perbaikan sistem pembelajaran IPA. Ironisnya, keberadaan laboratorium sekolah dianggap membebani sehingga jarang dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 3. Terbatasnya kemampuan guru dalam penguasaan mata pelajaran. Untuk itulah, pemahaman tentang pengelolaan laboratorium sangat penting untuk dimiliki oleh pihak-pihak yang terkait dengan laboratorium, baik secara langsung maupun tidak. Kesimpulan, agar semua kegiatan yang dilakukan di dalam laboratorium dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan sistem pengelolaan operasional laboratorium yang baik dan sesuai dengan situasi kondisi setempat. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hal yang telah dijelaskan di atas perlu diperhatikan.